Swastiastu. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Niputu Serina dari kelas 12F ketiga nomor absen 30. Nah, sekarang aku lagi berada di Pura-Pura Cemong Pulau Sari yang beralamat di Banjarpoe Baton Seklawi. Nah, tujuan aku ke sini yaitu untuk mencari narasumber untuk menggali informasi-informasi terkait prasasti yang menjadi peninggalan bersejarah di pura ini. Nah, prasasti ini merupakan peninggalan bersejarah yang berwujud nyata. Sekedar informasi, prasasti ini berbentuk naskah-naskah pada lembaran daun lontar. Nah, kira-kira seperti apa ya cerita di balik prasasti ini? Yuk ikuti aku. Swastiastu, Bapak. Swastiastu. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Kalian di sini mau mewawancarai Bapak terkait peninggalan prasasti bersejarah yang ada di pura ini. Apakah Bapak bersedia? Siap untuk menceritakan beberapa prasasti yang ada di dalam isian itu. Mungkin Bapak bisa ceritakan nanti. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya pada hari ini. Sebelum masuk ke sesi wawancara, langkah baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Serina. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Wayan selaku prajuru di Pura Daryo, Desa Pura Cemong. Baik, terima kasih Pak Wayan. Apakah kita bisa mulai sekarang? Ya, silahkan. Pertama-tama saya ingin Bapak menceritakan apa isi dari babat dalam tarukan yang ada di pura ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Bapak di sini sedikit bisa membicarakan permasalahan yang ada di intisari dalam prasasti babat dalam tarukan. Ya, mulai Bapak ceritakan di sini di mana babat dalam tarukan itu merupakan sudah sesuatu yang sudah lumrah semua dari kalangan, mungkin ada di YouTube, ada di banyak yang media-media yang sudah umum menceritakan. Di sini juga Bapak dipertegas juga untuk sedikit mengutarakan beberapa isi prasasti yang ada di dalam babat dalam tarukan. Yang dari pertama Bapak ceritakan karena kedatangan dari turunan si Aji Kresno ke Pagesan yang dulunya dari Jawa, resi dari Jawa. Nah, cepat Bapak ceritakan di sini bahwa beliau Aji Kresno ke Pagesan itu merupakan bapak dari pertama Ido Dalem Agro Samprangan, yang kedua dari Ido Dalem Tarukan, yang ketiga Ido Dalem Kedut. Nah, di sini karena mengangkat dari cerita babat dalam tarukan, Bapak akan sedikit menceritakan isi dari prasasti yang ada di dalamnya. Pertama, adanya babat dalam tarukan yang merupakan roh dari keturunan Raja Ido Dalem waktu tahun itu, yang beliau itu bersaudarakan tiga. Yang pertama Ido Dalem Agro Samprangan, yang kedua Ido Dalem Tarukan, yang ketiga Ido Dalem Kedut. Pak ceritakan di sini yang ada kakak tertua beliau yang ada di Keraton Samprangan yang merupakan pemerintahan di Bali waktu itu. Yang kedua Ido Dalem Tarukan, Bapak ceritakan di sini yang berkeraton di Tarukan Pejang. Nah, walaupun beliau jauh dari pemerintahan, tapi beliau mengetahui betul bagaimana roda pemerintahan dari kakaknya dalam Samprangan yang ada di ibu kota. Nah, di sini diceritakan karena dari keluhan-keluhan masyarakat dari abdi beliau bahwa setiap kaulo itu menghadap dalam Agro Samprangan sedikit susah karena kadang-kadang beliau tidak ada di keraton. Nah, di sini diceritakan di babat bahwa Ido Dalem Tarukan juga mengetahui keluhan-keluhan dari penggawa kerajaan dan beliau memerintahkan adiknya yang ada di Pandak, Badung, yang bernama Ido Dalem Kedut untuk mengisi atau mewakili kakaknya yang tertua di dalam Agro Samprangan. Nah, di sini beliau mengirimkan utusan Ido Dalem Tarukan untuk memberitahu adiknya yang ada di Desa Pandak, di mana beliau dalam tarukan mempunyai anak angkat yang sangat beliau sayangi. Diutuslah beliau yang merupakan anak daripada dalam tarukan, anak angkatnya, diutus ke adiknya di Badung. Nah, di sanalah beliau mengutarakan bahwa kemauan dalam tarukan untuk adiknya biar bisa kembali ke Keraton Samprangan untuk memerintah, di mana karena kakaknya sulit dihubungi dan sulit diajak forum dengan anggota-anggota di kerajaan. Nah, di sanalah disampaikan ke adiknya beliau di dalam adiknya di dalam Kedut. Nah, di sini setelah beliau anak dari Dalem Taruk ini ke sana, di sanalah penolakan dari Ido Dalem Kedut bahwa beliau dengan alasan saya tidak mau dikatakan tidak mau hormati kakak saya. Kemungkinan saya belum bisa hari ini, kemungkinan untuk lain kali saya masih pertimbangkan. Nah, di sanakah kembali utusan beliau yang waktu itu anak angkat beliau
mengutarakan bahwa ide dalam gedut tidak bisa untuk ke dalam samprangan. Nah, disinilah artinya ide dalam tarukan. Artinya sehabis beliau mengutus anaknya itu, ceritanya biar sedikit lengkap. Nah, di sini beliau yang namanya anak angkat dari dalam tarukan, dia jatuh sakit. Nah, setelah dia jatuh sakit, disinilah perasaan dalam tarukan sangat-sangat sedih karena mengingat putra angkat kesayangannya itu sakit yang tidak kunjung sembuh, tidak mau makan, minum. Nah, akhirnya beliau mengutarakan, berjanji kalau memang bisa sembuh nanti anak saya akan kawinkan dengan putri tunggal dalam samprangan. Nah, disinilah timbul kejadian yang tidak terduga. Akhirnya anak angkat beliau ini sembuh dan beliau di sini menepati apa yang pernah beliau katakan, dan akhirnya dipinanglah anak tunggal dari dalam samprangan oleh anak angkat beliau tanpa sepengetahuan ide dalam samprangan. Nah, disinilah kemelut mulai terjadi karena tanpa sepengetahuan dalam samprangan anaknya dikawinkan. Nah, beliau marah. Nah, kebetulan di puri samprangan ada senjata yang betul-betul maha dahsyat. Siapa yang berani nantinya dengan kerajakan, senjata itu akan langsung melesak dengan sendirinya tanpa ada yang mengendalikan. Di sanalah terjadi terbunuhnya anak angkat beliau, termasuk juga anak sulung dari ide dalam samprangan. Disinilah beliau murka dan lalu mencari ide dalam tarukan, bahwa dia sangat murka sekali. Dikerahkanlah para pejuang-pejuang panglima di dalam samprangan untuk mencari dan memburu dalam tarukan. Nah, beliau mendengar kabar seperti ini, untuk menghindari perang saudara, beliau langsung melarikan diri, dalam artian pergi dari istana dalam tarukan menuju ke daerah utara. Nah, beliau pun meninggalkan seorang istri di tarukan yang saat itu mengandung. Nah, akhirnya beliau dalam tarukan ini larinya ke daerah utara. Nah, singkat diceritakan di sini, setelah dikejar dengan pasukan samprangan, beliau di sana karena banyak penduduk yang di sana mengenal beliau. Nah, artinya di sini beliau mengadakan penyamaran bahwa siapapun nanti rakyat yang bertemu dengan beliau tidak lagi memanggil Ido Dalem. Beliau menyebut panggil aja dengan Gusti, gitu dia bilang. Nah, artinya dalam penyamaran beliau terselamatkan, bahkan sampai-sampai para pencari atau tentara-tentara dari kerajaan tidak mengenali beliau. Nah, disinilah artinya pelarian Ido dalam tarukan untuk tidak lagi mengakui dirinya, dalam artian nginep wangso istilahnya. Dia meninggalkan dulu dari dalam ke rakyat biasa. Nah, disinilah perjalanan beliau dengan kebijaksanaannya, dengan kesaktian beliau. Banyak penduduk yang akhirnya ikut di dalam, dimanapun beliau tinggal, banyak abdi-abdi beliau yang mengikutinya. Nah, itu mungkin yang Bapak bisa ceritakan, karena pelariannya Ido dalam tarukan dari keraton tarukan karena menghindari terjadinya perang. Nah, itu yang bisa Bapak ceritakan dulu. Selanjutnya mungkin bisa dicari lebih lengkapnya. Kita banyak ada kitab-kitab yang ada. Sebenarnya bagaimana masyarakat, khususnya keturunan Ido dalam tarukan, menjaga dan menghormati warisan leluhur yang tercantum dalam babat tersebut. Nah, di sini Bapak juga mengenai pertanyaan tadi, Bapak sangat mengharapkan juga di samping di dalam pelestarian yang namanya juga ini Purano, istilah Balinya yang artinya tersurat di dalam prasasti. Mungkin karena ini terah dari keturunan beliau untuk bisa melestarikan, di mana juga di dalamnya terdapat lingkungan atau keturunan sejarah kita di semua anak-anak keturunan beliau dalam tarukan, untuk bisa melestarikan dan mengingat bahwa persaudaraan itu sangat-sangat penting di dalam hubungan kita dalam berkehidupan, apalagi ini yang namanya keturunan. Nah, itu yang bisa Pak sampaikan. Baik, pertanyaan yang terakhir, bagaimana harapan Bapak ke depannya terkait pelestarian babat dalam tarukan ini bagi generasi yang akan mendatang? Nah, terkait dengan generasi muda, nah, Bapak sangat-sangat sekali mengharapkan, karena di sini semuanya sudah tertulis di dalam babat. Kemungkinan juga karena yang perlu dilestarikan ini. Nah, kemungkinan semua fakta atau tertulis di dalam prasasti itu, anak-anak muda sekarang sedikit tidaknya harus memperhatikan apa yang telah tersurat di dalam prasasti tersebut. Sedikit tidaknya dia mengenal dirinya dari keturunan siapa saya, karena sedikit tidaknya harus tahu sekali hal-hal seperti itu, karena di dalam kehidupan kita bermasyarakat, apalagi bagi anak-anak muda, sangat penting untuk menjaga keharmonisan antara kita sesama soroh keturunan juga dalam tarukan. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan informasi yang telah disampaikan kepada saya. Semoga harapan Bapak terkait pelestarian babat dalam tarukan dapat terwujud dengan baik, sehingga generasi muda terus menghormati dan memahami nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Terima kasih.
Nah, mari kita lanjutkan ke narasumber berikutnya. Pada kali ini, aku akan mencari informasi lebih dalam mengenai kelahiran seseorang dalam tumpak wayang. Mitos tumpak wayang ini termasuk dalam warisan budaya tak berwujud nyata karena kepercayaan dari generasi-generasi. Nah, untuk informasi yang lebih jelasnya, kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber berikutnya. Om Swastiastu Bapak, terima kasih telah atas kesediaan waktu untuk wawancara hari ini. Saya Serina ingin bertanya mengenai mitos tumpak wayang. Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Siap. Sebelum kita mulai wawancara ini, angka baiknya Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, dan Bapak siapa? Om Swastiastu. Nama saya adalah Ketut Legang Swastiko, mantan guru dasar sekolah dasar. Baik, dan Bapak Ledang, pertama-tama saya ingin Bapak jelaskan sedikit tentang tumpak wayang dan bagaimana hubungannya dengan kelahiran seseorang. Kalau mulai pertanyaan itu sesuai dengan cerita yang saya terima dari para leluhur bahwa tumpak wayang itu telah berjalan dari turun temurun sampai sekarang tetap dilaksanakan. Kalau kaitannya dengan kelahiran seseorang, berarti kalau sesuai dengan pengalaman yang sudah pernah kita alami, bahwa orang-orang yang lahir atau anak-anak yang lahir di tumpak wayang itu katanya mempunyai suatu melik, istilah Bali. Itu kaitan dengan tumpak wayang, karena tumpak wayang itu katanya merupakan suatu tumpak yang lain daripada yang lain di dalam hal kelahiran seseorang. Sekian dulu. Yang kedua, ada juga beberapa oknum yang mengatakan bahwa jika seseorang lahir pada tumpak wayang tanpa menjalani upacara sepoleger, mereka akan terpengaruh oleh energi negatif buta kalor. Menurut Bapak, apakah informasi itu benar? Sesuai dengan pertanyaan ini, nah saya atau kami selaku narasumber dalam hal ini mengatakan benar dan tidak itu juga tidak berani, tapi pengalaman-pengalaman yang dialami oleh masyarakat atau orang-orang yang lahir pada tumpak wayang itu tetap menjalankan upacara yang disebut dengan upacara tabuleger. Apa sebab? Karena kelahiran seseorang menurut cerita yang ada itu adalah bersamaan dengan atau katakanlah dengan kaitan dengan Rarai Kumara yang ada yang dia sebagai daripada putra Dewa Siwa. Dan itu menurut cerita yang saya tahu bahwa seseorang yang lahir di tumpak wayang atau di tumpak wayang itu jelas terpengaruh oleh apa yang pernah disabdakan oleh Putra Siwa pada anak yang disebut dengan Rarai Kumara, bahwa siapa yang lahir pada tumpak wayang itu berhak itu bisa ditadah, istilahnya seperti itu. Jadi itulah makanya setiap orang yang lahir pada tumpak wayang harus melakukan atau sebaiknya melakukan acara tabuleger, karena dalamlah yang punya hak untuk membuat seseorang agar terbebas dari pengaruh dari sang yang buruk. Ya. Kalau saya boleh tahu, bagaimana proses pelaksanaan tabuleger dilakukan? Nah, proses pelaksanaan tabuleger dilakukan. Seseorang seperti apa yang telah saya katakan tadi, seseorang yang lahir di tumpak wayang itu sebaiknya melaksanakan tabuleger. Proses pelaksanaan tabuleger, nah kalau bisa, yang pernah saya jalani karena saya punya itu yang lahir pada ibu bapaknya, kalau bisa dapat dalangnya adalah dalang dari seorang basmana. Satu, basmana. Kedua, yang sudah pernah menjalani proses atau bisa melaksanakan upacara tabuleger. Tidak semua dalang bisa melaksanakan tabuleger seperti yang saya alami, tapi untuk sekarang saya tidak tahu tentang itu. Terus selanjutnya prosesnya setelah dalam hal pertunjukan dalam wayang itu, kalau menurut keyakinan kita Bali, kedebong wayang itu harus dari kedebong biu batu yang biu kayu yang masih ada pusuhnya atau jantungnya masih jadi satu. Dan setelah acara dilaksanakan atau upacara itu berjalan, pada akhir pertunjukan wayang tersebut, dalam hal ini si dalang menulis pengukatan dari wayang tersebut, dan selanjutnya dipercikan kepada si anak yang lahir pada wayang sebagai simulis bahwa sudah si anak tersebut mendapat peleburan dari sang yang Siwo atau dari dalang itu sendiri, yang dalam hal ini adalah sebagai pembuat daripada anak yang lahir pada tumpak wayang. Demikian, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas informasi yang kita telah dibagikan. Saya pamit undur diri. Terima kasih kembali.